94.9 Good FM, good news for the family. Selamat siang, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan Shining Room yang menemani Good News Family. Kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Kita akan ngobrol siang hari ini bersama dengan teman ngobrol saya. Ada Dr. Tiffany. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Kak. Ya, di mana di rumah sakit? Di rumah Di rumah sakit kebetulan. jaga ya? Iya, Oke, tapi berharapnya 1 jam ke depan aman lah ya. aman, Kak, aman. Oke, hari ini kita akan bahas satu tema yang hari-hari ini tuh lagi kayak sering banget gitu ya ketemu terus bilangnya gini, oh musim gitu ya. Padahal musim itu kan biasanya musim hujan, musim kemarau. Tapi sakit itu ada musimnya juga gitu. Hari ini kita akan bahas flu, batuk, radang, dan pencegahannya. Nah, Dok, ini kan kemarin beberapa hari yang lalu sempat saya gitu ya demam, terus tiba batuk, apa leher rada, tenggorokan rada sakit, terus pilek gitu kan. Terus ketemu beberapa orang karena menggunakan masker kemana-mana gitu ya. Terus orang nanya kenapa gitu ya. Biasa flu gitu ya. Terus dia bilang, oh iya nih lagi musim. Saya bilang, "Iya, ini kan musim hujan ya. Kenapa ada musim flu?" Oke. Nah, ini Dok, sekarang kalau misalnya flu, batuk, radang, ini apakah semua batuk pilek itu kategori flu atau gimana sih Dok? Mungkin Dokter Tiffany boleh jelasin dulu deh. Oke. Nah, bener banget nih, Kak. Memang lagi musim ya kalau kata orang. Di tempat kerja, di pasien-pasien yang saya temui tiap hari di poli, itu semua hampir semua keluhannya sama, yaitu batuk, pilek, radang, ya. Nah, Mm, flu sendiri itu kan adalah infeksi virus yang terjadi dalam tubuh kita yang menyebabkan berbagai macam gejala. Jadi mm, bisa gejalanya jadi batuk-batuk, bisa pilek, bisa demam, atau bisa semuanya nih Kak, combo, semuanya dirasakan jadi satu. Nah, tapi yang sebenarnya paling pertanyaannya kan adalah, ini kan musimnya musim hujan, kenapa kok jadi musim flu juga? mm, Nah, sebenarnya ada sangkut pautnya nih Kak, nggak cuma musimnya aja yang bisa membuat perubahan di sekitar kita, tapi ke tubuh kita juga. Jadi dengan musim dingin, musim hujan ini kan dingin ya Kak mm. suhunya, dan juga pastinya lebih lembab. Nah, maka dari itu sistem imun kita itu juga bisa menurun Kak. Nah, Oh, turunnya sistem imun kita menyebabkan pertahanan tubuh kita terhadap virus-virus ini nih berkurang. Nah, jadinya lebih mudahlah kita mengalami gejala flu itu yang tadi Kakak sebutin. mm, Seperti mm. itu kurang lebihnya, Kak. Oke, jadi karena musim hujan, lembab gitu ya, terus Iya, sistem imun tubuh itu turun. Orang kan biasanya nggak sadar kan kalau pas musim kemarau itu mataharinya bersinar itu tubuh itu juga butuh matahari gitu ya. Sementara kalau musim betul. hujan kayak sekarang gitu mendung, nggak ada matahari gitu kan ya Dok ya. Iya, dan selain dari karena cuacanya, karena mendung hujannya itu biasanya memang trennya kan orang-orang lebih sering berkumpul di dalam ruangan karena Oh, hujannya mm-mm, itu. Nah, mm-mm, itu juga berpengaruh. Jadi gini Kak, virus flu itu penyebabnya adalah virus. Jadi tadi Kakak nanya apakah batuk, semua batuk itu flu, apakah semua flu itu batuk? Nah, jadi sebenarnya biasanya yang kita alami sebagai dewasa, yang kita tiba-tiba demam, meriang, nggak enak badan, terus batuk-batuk, radang, itu adalah penyebabnya karena virus. mm, Nah, virus ini sama kayak zaman COVID waktu itu, Kak, penyebarannya melalui droplet. Yang artinya adalah kalau kita batuk, kalau kita bersin kan keluar percikan-percikan air liur kita yang bercampur dengan virus itu. Nah, itu sangat mudah menular. Apalagi kalau kita di dalam satu ruangan yang sama, atau apalagi ditambah dengan sistem imun kita yang sedang menurun, tidak terpapar matahari, vitamin D kita juga berkurang. Nah, itu bisa menyebabkan batuk-batuk. Nah, tapi bagus banget kalau pertanyaannya, apakah kalau batuk itu pasti karena flu atau infeksi virusnya ini? Sebenarnya enggak. mm. Ya, jadi memang ada batuk yang sebenarnya awalnya mungkin flu, tapi karena memang makin parah bisa jadi infeksi ke dalam paru-paru. Itu batuknya nanti berbeda, Kak. Itu batuk yang lebih berdahak, ngekel, Mm. grog-grog gitu suara nafasnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu.
Oke, jadi batuknya yang berdahak, ngekel gitu-gitu Kak, tapi awalnya bisa jadi flu, tapi karena ini bisa kemudian berkembang ke, infeksi yang lain gitu ya. Betul, Nah, ya. kalau kita bahas deh satu persatu. Nah, kalau flu ini sendiri, gejala yang umum seperti apa sih, Dok? Nah, gejala umumnya flu, jadi itu yang pertama biasanya diawali dengan masuk angin. Nah, kan Mmm, sering banget ya, bener, apalagi musim hujan seperti ini kan, mmm, masuk angin, terus habis itu nggak lama kok batuk, pilek, kok flu. mhm, Jadi sebenarnya yang dinamakan masuk angin itu adalah gejala tubuh kita itu sedang tidak baik-baik saja, sedang mmm, imunnya turun. Jadi masuk angin itu adalah gejala yang kalau kita sebut di dalam dunia medis sebagai malaise atau kita lemas. Nah, mmm, itu menunjukkan kalau sistem imun kita tuh sebenarnya terkompromi. mhm, Setelah itu kita akan makin gampang untuk ketularan flu ini. Gejalanya biasanya kalau yang saya sering temui di poli, di rumah sakit ini, biasanya ada yang batuk-batuk aja, ada yang hanya pilek atau hanya yang ada radangnya aja. Nah, tapi biasanya memang kombinasi ketiganya ini, Kak. Jadi biasanya dicampur. Jadi batuknya tapi batuk kering. Sebenarnya batuknya itu karena tenggorokannya itu radang sebenarnya. Nah, mmm. itu juga bisa mempengaruhi di hidung kita, jadinya tersumbat atau marah meler. Nah, gitu gejalanya. Oke, jadi gejala awalnya memang lemes tadi, batuk, pilek, radang. Bisa timbul kayak sakit kepala gitu nggak sih, Dok? Bisa. Nah, ya memang kembali lagi karena terjadi, infeksi virus atau bakteri atau sebenarnya infeksi apapun itu kan Mhm, sifatnya dia membuat peradangan. Nah, salah satu gejalanya adalah juga bisa demam ataupun nyeri kepala. Itu bisa menandakan adanya infeksi. Tapi memang kalau ternyata hanya sakit kepala saja, tidak ada keluhan lain yang seperti batuk-batuknya, nggak ada radangnya, itu biasa bisa juga hanya nyeri kepala saja. oke. Nah, jadi lemas, batuk, pilek, radang, sakit kepala. Sekarang pertanyaannya yang paling sering nih sebetulnya gitu ya. Yang namanya, tadi kan infeksinya flu itu biasanya virus. Nah, kalau kita belajar di setiap hari Jumat ngobrolin, virus itu kan, self limiting disease gitulah ya. Nah, Betul. apakah memang sebetulnya ini tidak perlu intervensi obat atau masih tetap dibutuhkan intervensi obat, Dok? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat sering ditanyakan sama orang, terutama nggak cuma untuk obat-obatan yang suportif aja ya, tapi Mhm. untuk antibiotik. Kan Iya betul. biasanya ya kan Kak, biasanya kalau saya ngeresepin, saya udah jelasin ini nanti ada obat pileknya, obat batuknya, obat penurun panasnya. Terus biasanya pasien pasti nanya, antibiotiknya nggak ada dok. Nah, biasanya kan pasti kayak gitu ya Kak. Heeh heeh. Nah, pertama gini, betul Kak, sangat betul kalau flu itu adalah penyebabnya virus. Virus itu sifatnya self limiting disease yang dimana sebenarnya kalau sistem imun kita itu normal atau sistem imun kita sehat dan tidak terkompromi misalnya pada pasien yang HIV atau diabetes yang memang sistem imunnya itu sudah lemah, itu harusnya bisa hilang dengan sendirinya tanpa obat-obatan. Nah, obat-obatan yang kita berikan biasanya kalau misalnya ada pasien yang berobat ke poli, biasanya itu kami memberikannya obat-obatan untuk simptomatis, jadi untuk meringankan gejala saja. Karena kan saya juga pasti kena flu, pasti pernah kena. Jadi Mhm. pasti akan merasakan gimana sih rasa nyeri Nggak nyaman. tenggorokannya, Mhm. nggak nyaman, hidungnya tersumbat, mau nafas susah, atau malah meler, nyeri kepala, demam, itu kan pasti sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kita berikan obat-obatan untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. Contohnya ada obat-obatan yang untuk mengurangi nyeri kepala dan demam, bisa dengan paracetamol. Jadi itu satu obat yang berfungsi untuk nyeri dan juga untuk demam. Selain itu juga kita bisa berikan obat untuk hidungnya yang tersumbat. Nanti ada obat-obatan tertentu yang menghilangkan hidung tersumbatnya, ada yang mengurangi peradangan juga, ya seperti itu. Tapi yang terakhir adalah antibiotiknya. Nah, jadi karena jadi sebenarnya siklusnya adalah kan sistem imun kita lemah karena entah karena cuaca atau terlalu banyak aktivitas, kemudian terinfeksilah virus. Nah, sudah lemah ditambah infeksi virus, bisa muncul namanya infeksi sekunder. Nah, Mmm. infeksi sekunder itu adalah infeksi yang di atas infeksi yang muncul pertama. Jadi sebenarnya bisa banget, Kak. Jadi terinfeksi virus dulu, nanti setelah itu karena tidak sembuh-sembuh, muncullah infeksi bakteri. Karena sebenarnya di dalam tubuh kita, di kulit, di dalam rongga mulut kita itu banyak sekali bakteri yang sebenarnya sifatnya baik.
Mm-mm. Tapi kalau memang karena sistemnya ramah, dia bisa berkembang biak terlalu banyak, jadilah infeksi bakteri juga. Makanya sebenarnya apakah flu itu butuh antibiotik atau tidak? Sebenarnya jawabannya tergantung. Mm. Kalau ternyata dia menyerangnya terlalu lama, virusnya Ya. ini bisa menjadi infeksi di tenggorokan, bisa infeksi paru-paru juga seperti itu, Kak. Oke. Nah, eh, lalu pertanyaan begini, Dok. Em, Orang kan sering menyepelekan flu gitu ya. Ah, alah flu gitu ya. Ya. Batuk, pilek gitu, demam. Ah, paling flu aja gitu. Sebetulnya perlu nggak kita tetap kayak waspada atau jangan em, ini bisa berkembang menjadi komplikasi yang serius nggak sih si flu ini atau memang karena seringkali sering orang ada flu gitu ya. Iya, Ini ini jadi orang karena mungkin saking sering di Indonesia itu karena situasinya cuacanya cenderung ininya kondisinya cenderung lembab orang sering banget ada virus flu gitu terus alah cuman flu padahal kalau kelihat gitu di luar itu bener-bener kayak yang dianggap serius banget yang namanya flu itu sendiri gitu. iya, betul sekali Kak. Sebenarnya flu kalau pada dewasa, asalkan ditangani dengan baik, ya seperti yang tadi saya bilang ya, tetap berarti harus menjaga sistem imun. Terus kemudian obat-obatan yang suportif itu harus diberikan, misalnya mengurangi peradangan, itu harusnya lebih cepat sembuh karena kita membantu tubuh kita. Jadi tubuh Mm-mm. kita memang akan mengeliminasi virusnya, tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, tubuh kita akan mengeluarkan sistem imun yang lebih banyak. Itu kan menyebabkan kelelahan di dalam tubuh kita sendiri. Mm-mm. Makanya kita berikanlah obat-obatan untuk membantu proses penyembuhannya. Nah, tapi sebenarnya memang flu ini kalau dibiarkan memang bisa menjadi infeksi yang lebih parah. Banyak Kak yang tiba awalnya hanya flu batuk biasa, Mm-mm. kemudian karena tidak ditangani terus berlangsung cukup lama, nanti Mm-mm. bisa menjadi infeksi paru. Infeksi paru sendiri pun sebenarnya bisa ringan saja, diberikan antibiotik lewat minum langsung kemudian sembuh, atau bisa juga makin parah. Kalau makin banyak infeksi di dalam parunya, bisa sampai terjadi namanya gagal nafas, di mana paru-parunya karena saking banyaknya infeksi terlalu radang, terlalu banyak cairan di dalam paru-paru, itu bisa membuat tubuh tidak bisa bernafas lagi, kekurangan oksigen di dalam tubuh yang menyebabkan butuhnya alat bantu nafas seperti itu. Nah, tapi berbahaya juga sebenarnya ISPA ini terutama buat anak-anak, Kak. Mm-mm. Jadi banyak banget anak-anak itu yang datang sebenarnya hanya demam batuk pilek, tapi kalau anak-anak karena sistem imunnya tidak sekuat kita dewasa, Mm-mm. ya itu memang bisa menjadi resiko sesak nafasnya hebat. Jadi nanti membutuhkan perawatan di rumah sakit seperti itu. Oke, jadi memang kalau untuk ini sebetulnya persoalan sama lah ya pada waktu masa pandemi gitu COVID orang kan suka ngomong Ya, kan imun tubuhnya dinaikin gitu ya. ya, Terus karena balik-baliknya karena dia virus, imun tubuh kita itu berperan sangat penting gitu ya dok ya. betul. Mm, Karena jadi gini Kak, kalau pada kita orang yang sehat tanpa ada penyakit komorbid, kalau dulu kan COVID sering banget kita mendengar kata-kata komorbid, betul. komorbid ya. Komorbid itu kan sebenarnya artinya penyakit yang mendasari. Dia punya penyakit dahulu sebelumnya Mm-mm, dan kemudian terkena penyakit baru. Penyakit yang lama ini kita sebut dengan komorbid. Ada beberapa penyakit yang misalnya seperti diabetes atau memang penyakit yang menyerang sistem imun seperti misalnya HIV, mm-mm, itu memang membuat sistem imun kita itu lemah. Jadi sekalinya kita terkena flu biasa itu pada orang yang dengan sistem imun yang terkompromi atau kita sebut dengan imunokompromis itu bisa menjadi infeksi yang lebih serius. Misalnya seperti yang tadi, infeksinya bisa jadi infeksi paru-paru mm-mm, atau muncul infeksi pada tenggorokan yang sebenarnya itu bisa mematikan. Nah, jadi ada juga Kak namanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bisa membuat penyakit jantung juga. Namanya penyakit jantung rematik. Nah, oh, rematiknya ini tuh sebenarnya bukan rematik kayak kayak sendi tangannya gitu ya. sakit-sakit, ya bukan. Nah, jadi ini penyebabnya karena seorang bakteri namanya Staphylococcus aureus. Nah, bakteri ini terutama seringnya pada anak-anak. Makanya tadi saya bilang kalau pada anak-anak sebenarnya batuk pilek yang berkepanjangan itu perlu diselidiki sebenarnya penyebabnya apa. Nah, kalau Mm, di luar negeri memang sejujurnya malah lebih ketat iya. pemeriksaannya. Jadi dilakukan swab tenggorok untuk melihat di dalam tenggorokannya itu apakah ada bakteri ini atau tidak. Mm, Karena jadi bakteri ini kalau sudah menyerang nanti dia mm, bisa ke mana-mana Kak. Dia bisa ke ginjal. Bisa mm. jadi penyakit ginjal namanya
penyakit ginjal rematik. Atau ke dalam jantung, nanti dia bisa mengganggu katup jantungnya. Nah, makanya kalau untuk anak-anak sebaiknya harus sangat diperhatikan kalau batuk pilek, terutama kalau sering batuk pileknya. Hmm. Oke, jadi ini memang karena ini memang yang paling sering justru sebetulnya di anak-anak gitu ya. Apalagi kalau Betul. mereka misalnya sekolah di satu kena, satu kelas bisa kena semua gitu. Iya, Kak. Karena anak-anak memang belum belum bisa yang mungkin tadi ya pola pola hidup sehat dia menggunakan masker atau misalnya batuknya dia masih sembarangan ini kan masalahnya droplet Iya. gitu kan. Jadi ini yang harus kita waspada. Nah, Dok, kalau istilahnya gini kayak tanda bahayanya kalau seseorang flu terus oh ini harus segera dibawa ke unit gawat darurat ini itu pada kondisi yang seperti apa? Apakah misalnya kayak sesak nafas atau apa gitu, Dok? Ya, kita bagi dulu jadi dua ya, untuk dewasa dan untuk anak-anak. Betul. Kalau untuk dewasa, jadi sebenarnya demam sendiri itu kalau memang misalnya demamnya berkepanjangan, suhunya itu cenderung tinggi, itu memang bisa membuat dehidrasi. Terutama kalau memang nggak bisa makan minum sama sekali. Kan ada ya untuk apalagi lansia, Hmm, misalnya oh sudah iya. radang, kemudian nggak mau makan minum sama sekali, demamnya demam tinggi. Itu sudah merupakan salah satu tanda bahaya. Di IGD pun nanti biasanya kita berikan terapi pemberian cairan dulu lewat infus. Memang tidak harus tidak akan pasti dirawat inap, tapi memang pasti akan kita berikan cairan dulu untuk supaya tidak dehidrasi. Jadi demam itu sebenarnya juga bisa menjadi tanda bahaya. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang spesifik flu-nya sendiri biasanya akan flu-nya itu yang pertama berkepanjangan dan juga disertai dengan batuk yang tadi berdahak. Jadi harusnya flu itu batuknya kering atau bila berdahak pun Hmm, batuk dahaknya itu putih. Ya, hmm. seperti kayak kita batuk-batuk biasa dahaknya putih atau jernih itu masih nggak terlalu kita tandai bahaya. Tapi kalau memang misalnya sudah batuk-batuk, dahaknya warnanya kuning kehijauan, nah itu menandakan kalau sudah terjadi yang tadi saya sebutkan namanya infeksi sekunder. Jadi Oh, sudah terjadi infeksi bakteri di paru-parunya. oh, Kalau sudah seperti itu, kemudian sesak atau batuknya ngekal banget, atau sudah mulai terjadi namanya penurunan kesadaran, jadi sudah mulai kayak banyak tidur, dibangunkan susah. Nah, itu merupakan tanda bahaya yang bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya bisa kita rongsen. Nanti kalau dari foto toraks, hmm. rongsen toraks, di rongsen dadanya nanti bisa kelihatan apakah ada bakterinya atau enggak. Nah, seperti itu. Terus Hmm. bisa juga sebenarnya penting kalau dulu zaman COVID kan kita sering beli sendiri alat saturasi oksigen ya, Kak. Oh iya iya iya. Ya, itu juga sebenarnya penting untuk dimiliki di rumah, terutama kalau ada Oh. misalnya lansia yang sering sakit. Nah, itu bisa juga untuk mengukur saturasi oksigennya. Hmm, Normalnya saturasi oksigen manusia kan harusnya di atas 95%. hmm. Ya, di antara 94 sampai 100% itu sangat baik. Tapi kalau sudah mulai terjadi penurunan dari oksigennya itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahaya yang bisa kita bawa ke rumah sakit. Oke, ini buat Nah, anak-anak juga penting ya. ini untuk Oh, dewasa. dari dewasa betul. Iya, untuk dewasa dan anak-anak sangat penting. Oke. Lalu itu untuk dewasa tanda bahayanya seperti tadi gitu ya, batuk, Iya, sesak, penurunan kesadaran. Ini sering kali yang terlewatkan buat para lansia, oma, opa gitu ya. betul. Kita menganggapnya ah batuk biasa, kena flu Iya, biasa. Tapi ini karena imun tubuhnya mereka itu cenderung sudah mulai gak seperti melemah. ya Iya, gak seperti kita yang sudah masih punya aktivitas yang banyak, masih punya betul. apa asupan nutrisi yang baik gitu ya. Mereka-mereka ini Betul. kan agak sedikit susah gitu. Ada Iya. masalah dengan gigi aja udah nggak mau makan gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya flu harus tetap dalam tanda kutip kita dalam pengawasan gitu ya, ukur Betul. saturasinya, lihat kondisinya seperti itu. Nah, em, kalau untuk anak-anak tanda bahayanya seperti apa, Dok? Nah, kalau untuk anak-anak yang pertama memang dehidrasi itu juga salah satu tanda bahaya. Anak-anak akan lebih mudah untuk dehidrasi karena kan memang Hmm. porsi makannya lebih kecil, kebutuhan cairannya tapi juga tetap banyak dan demam itu memang akan mengurangi jumlah cairan yang ada di dalam tubuh kita Hmm. karena kan suhu tubuhnya tinggi akan cairannya akan menguap. Hmm. Nah, kalau anak-anak itu biasanya tandanya adalah buang air kalau dari demam dan kemudian dehidrasi bisa jadi buang air kecilnya jadi berkurang. Misalnya pipisnya biasanya ganti pampers sehari 4-5 kali. Ini kok baru 1 kali masih kering pampersnya. Itu juga bisa jadi tanda dehidrasi. Terus kemudian biasanya anak kan kalau lagi sakit rewel, nangis. Kalau Hmm. memang dehidrasinya sangat berat itu bisa Kak sampai air matanya tuh tidak ada. Jadi nangisnya kering. Nah, itu juga Hmm. bisa jadi salah satu tanda bahaya.
Dehidrasi anak sendiri sebenarnya juga ada dua dua tipe, ada yang dehidrasi sedang dan berat. Kalau sedang itu biasanya anaknya akan kehausan, dia akan minta minum terus. Nah, tapi yang lebih bahaya adalah dehidrasi yang dehidrasi berat. Dehidrasi beratnya pada anak ini, anaknya bahkan sudah malas minum. Nah, Tidur gitu ya. tidur terus misalnya masih bayi itu pun bisa bahaya Kak, karena kalau bayi kan kita nggak tahu ya gejalanya apa, dia Iya, nggak bisa iya, ngomong apa betul. keluhannya, atau misalnya anak umur 1 2 tahun kan belum tentu bisa menyampaikan keluhannya dengan baik ya Kak. Nah, makanya kita harus lihat tanda-tanda yang dari luar. Kalau untuk ispanya sendiri, kalau untuk flu-nya sendiri, kalau untuk anak-anak yang pertama kita lihat apakah dia sesak atau enggak. Cara tahunya adalah kalau anak-anak yang masih kecil banget kan dia nggak mungkin tahu apa itu rasanya sesak. Pokoknya dia bilang nafasnya susah. Entah dia bisa mengucapkan atau enggak. Kalau ternyata tidak bisa dia sampaikan, kita lihat dadanya. Nafasnya cepat banget atau enggak seperti ngos-ngosan. Terus kemudian kalau anak-anak itu biasanya kita bisa amati di sela iganya. Jadi sela iganya kalau memang anaknya itu sesak, dia akan menggunakan otot bantu nafas yang ada di dalam yang ada di dadanya. Contohnya di antara iga. Jadi di antara iga manusia itu kan memang ada ototnya ya, Kak. Kalau anak kecil merasa sesak, itu nanti biasanya sela iganya itu akan masuk ke dalam setiap kali dia nafas. Atau kita lihat di sekitar leher, apakah tertarik ke dalam saat dia menarik nafas atau tidak. Selain itu juga bisa dilihat dari cuping hidungnya. Anak normalnya bernafas tidak menggunakan cuping hidung. Jadi tidak hidungnya tidak ngembang dan kepis. Nah, tapi kalau ternyata sesak itu biasanya ikut mengembang. Dan juga ya kalau anak-anak terutama kalau di bawah 5 tahun ya Kak, kalau demamnya memang sudah cukup tinggi, misalnya itu hanya ISPA saja dan sudah diberikan obat, kok tetap masih demam tinggi, padahal cuma flu, itu tetap bahaya karena kalau pada anak-anak ambang batas kejangnya itu masih rendah. Jadi dengan suhu yang sedikit aja bisa sampai kejang. Jadi memang kalau untuk anak-anak lebih banyak tanda bahaya yang bisa kita amati. Meskipun sebenarnya kalau secara kita menanyakan kan pasti lebih susah. Tapi tanda bahaya yang kita bisa amati dari luar itu sebenarnya lebih nampak. Itu Kak. Iya, Se- sepele tapi jangan dianggap sepele gitu ya. Maksudnya Iya, flu lah, tapi kalau buat anak-anak demam bisa juga jadi demam kejang, apa kejang iya, demam, ya kan? betul, Demam kalau anaknya flu, batuk, anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, bisa jadi eh, dehidrasi gitu ya. betul, Jadi misalnya jadi fatal itu bukan karena flu-nya tapi karena misalnya sudah jadi dehidrasi lah gitu ya. betul. Ini udah ngeganggu banget buat anak-anak. Jadi memang makanya kalau kalau di Indonesia tadi kan orang seringkali menyepelekan sekali yang namanya flu gitu. Padahal sebetulnya efeknya bisa sampai ke mana-mana. Oke, Dok, ini ada pertanyaan yang cukup menarik kita baca terlebih dahulu ya. Sebelum nanti kita ngomong Iya, bagaimana sih cara menangani atau ininya. Oke, selamat siang dok, mau nanya. Anak saya perempuan usia 8 tahun. Setiap pagi atau saat cuaca dingin selalu batuk, tapi batuknya berdahak. Ini termasuk alergi atau ada infeksi? Lalu bagaimana penanganannya? Batuknya ini akan hilang saat hari sudah menjelang siang atau udara sudah tidak lagi dingin. Terima kasih. oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya memang batuk atau pileknya itu ada waktu-waktu tertentunya, Hmm, nah itu kemungkinan besar adalah alergi, bukan flu. Nah, biasanya kita akan tanya dulu ke orang tuanya apakah ada riwayat alergi. Jadi biasanya anak yang mengalami alergi itu hampir 90% kedua orang tuanya atau kakek Wah. neneknya itu menderita alergi juga. Betul. Alergi itu sebenarnya banyak manifestasinya, bisa dari bersin-bersin, batuk-batuk pagi hari yang keluar dahaknya, atau bisa juga dengan gatal-gatal, Hmm, atau malah asma, suara nafasnya mengi, itu juga bisa jadi tanda atopi atau tanda alergi. Kalau misalnya dari yang tadi diceritakan itu munculnya pagi hari saat dingin, kemungkinan besar itu penyebabnya adalah alergi bukan virus. Nah, hmm, kenapa sebenarnya itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa kok dingin terus jadinya alerginya muncul? hmm. Atau kalau minum es kok jadinya batuk-batuk? Sebenarnya Nah, bukan salah esnya sih. Tapi sebenarnya suhu dinginnya itu akan menyebabkan di dalam tubuh manusia ini, di dalam saluran nafas kita punya namanya bulu-bulu halus, namanya silia. Nah, saat dingin atau kita misalnya minum es itu silianya akan geraknya lebih tidak efektif. Makanya muncullah dahak, makanya kita batuk-batuk.
Hmm. seperti itu. Nah, alergi dan suhu dingin itu membuat tubuh kita itu lebih sensitif terhadap debu, Hmm. terhadap alergen atau biasanya misalnya saya juga seperti itu soalnya pagi-pagi bangun tidur itu pasti hidung tersumbat. Hmm. Keluar rumah kena matahari hilang Bilang sumbatannya. Ya, karena di dalam rumah itu kan dingin dan pasti ada debu atau sebenarnya ada alergen lain yang mungkin kita belum tahu. Misalnya ada yang alergi bulu kucing atau ya. ada alergi untuk zat-zat yang lain yang terhirup. Itu kan kita tidak bisa menghindari 100%. Mm-mm. Nah, makanya kalau memang keluhannya seperti itu kemungkinan besarnya karena alergi dan sebenarnya penanganannya adalah ya menghindari alergen. Tapi kan susah ya Kak, kalau di dalam rumah pasti ada debu. Iya Mau betul. dihindarin 100% juga pasti susah. Ya, caranya adalah pastikan ya tetap dibersih-bersihin setiap Mm, saat mm, untuk debu-debu yang ada. Kasur juga biasanya sarang yang yang banyak debunya tuh kasur, bantal, guling, selimut mm, yang seperti itu tuh pasti akan banyak debunya. Nah, mm, itu sih Kak. oke. Jadi nggak usah khawatir, walaupun mungkin karena memang kadang-kadang buat orang alergi itu batuknya memang yang orang, Heboh. iya benar. Ini kayak yang Iya. benar-benar heboh banget gitu loh batuknya. Tapi memang Iya, begitu gitu ya. iya, Nggak usah khawatir, tapi memang gitu. Ya paling gampang sih kalau ada matahari udah jemur aja lah, sudah iya, selesai. Kalau betul. memang dingin itu menjadi persoalan gitu ya. Iya, Nggak perlu intervensi obat, tapi memang bisa ada obat yang bisa diintervensikan. Tapi kalau setiap hari itu terjadi kan sayang juga masih kecil. iya, betul. Jadi cukup cukup hindari alergennya kalau dingin gitu ya, udah berjemur gitu ya. Betul. Imunnya diperbaiki gitu Iya. kan. Imun tubuhnya diperbaikin. Tapi kalau untuk orang-orang dengan alergi semacam ini, dia lebih mudah terkena flu nggak sih, Dok? Atau Kalau flu memang, jadi lebih berat di orang-orang yang nah, seperti bisa jadi iya, itu? karena sistem imunnya melemah, otomatis kan dia lebih sensitif terhadap alergen-alergen yang ada. Kita Ya. kemanapun pasti ada debu ya Kak ya. Mm-mm. Ada debu, ada polusi, itu bisa menyebabkan iritasi. Ditambah dengan adanya virus. Mm. Virus akan lebih suka menempel ke tempat yang memang sudah ada peradangannya atau sudah ada Mm. inflamasinya. Jadi Mm-mm. otomatis orang yang memang dengan alergi biasanya gejalanya akan lebih lebih parah dan juga bisa lebih lama sembuhnya. Oh iya 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 betul. Ya, karena memang tiap hari kita terpapar debu, radang. Kena Ya. virusnya, kita makin radang. Tiap Mm-mm. hari radangnya hampir sembuh, virusnya hampir hilang, kita tuh terpapar debu lagi, terpapar alergennya lagi ya. Jadi memang untuk yang memang sudah ada riwayat alergi, memang sebaiknya lebih ketat untuk menjaga kesehatannya, seperti itu. Oke, jadi lebih lebih ketat untuk jaga imunnya, jaga kesehatannya. Lebih baik kalau memang punya ini tadi udah tahu gitu ya. Ya kalau sekitarnya pada batuk, pilek udah ngerti, ya gunakan masker lah gitu ya atau Betul, cuci tangan untuk bukan untuk melindungi orang lain tapi untuk melindungi diri kita betul. sendiri sebetulnya gitu ya. Itu yang Iya. paling pentingnya di situ. Oke. Em, nah, sekarang kalau misalnya orang kan sering kali gini, hmm, kapan seseorang ketika flu itu butuh intervensi obat? Apakah dari hari pertama atau karena kan kalau orang ngomong, oh ini memang nggak terlalu butuh nih, atau memang eh, saat itu juga harus intervensi obat, Dok? Ah, kalau untuk saran saya sebenarnya kalau flu terutama ada tanda-tanda peradangan misalnya tenggorokannya sudah merasa nggak nyaman atau Mm-mm, sudah bersin-bersin terus itu kan berarti menunjukkan adanya peradangan di dalam tubuh. mm-mm. Kalau menurut saya memang sebaiknya segera intervensi obat karena kalau kita menunggu intervensi obatnya lebih lama lagi kemungkinan kita akan membutuhkan obatnya lebih lama lagi. Jadi kalau Oh, memang misalnya kita begitu ada gejala sudah oh agak nggak enak badan nih tenggorokannya sudah mulai nggak nyaman, langsung kita berikan obat, misalnya kita berikan cukup 3 hari sampai 5 hari, harusnya oke. gejalanya sudah langsung berhenti karena sistem imun kita masih ada dan masih banyak dan masih kuat. Mm-mm. Kita sudah membantu tubuh kita dengan mengurangi peradangannya dan sebagainya. Jadi gejalanya akan lebih singkat Mm. dibandingkan dengan yang menunggu-nunggu kayak ah nggak apa-apa nanti aja nggak usah berobat dulu kemudian dibiarkan nanti keburu muncul tadi infeksi sekundernya atau bila memang radang sistem imun tubuh itu juga kan ada jumlahnya tidak tak terhingga Mm-mm. memang tak terhingga di dalam tubuh tapi yang dikeluarkan setiap harinya kan ada batasnya nah Mm-mm. karena dari itu bisa jadi makin parah dan makin lama butuh obatnya dan lebih macam-macam obatnya Ya, seperti betul. itu Jadi kalau memang udah mulai nggak nyaman, ya udah intervensi obat aja.
Iya. ditambah istirahat. Orang bilang kayak flu, istirahat cukup gitu. Apakah memang memang hmm, tetap butuh itu, Dok, istirahat cukup atau ada suplemen tambahan vitamin gitu? Ya, untuk istirahat dan vitamin sebenarnya itu bukan satu-satunya cara untuk menyembuhkan. Jadi itu bukan magic yang kalau kita lakukan setiap hari pasti tidak mungkin kena flu atau pasti flu-nya akan sembuh. Mm-mm. Tapi dengan suplemen tambahan seperti misalnya vitamin Mm-mm. atau dengan tidur yang cukup itu akan membantu sistem imun kita atau daya tahan tubuh kita untuk makin baik. Jadi Hmm. tidur yang cukup dengan vitamin-vitamin kalau kita lakukan tiap hari, tapi sebaiknya kalau saya sarankan tidak hanya saat flu saja atau menjelang Ah, kayaknya udah nggak enak badan langsung banyak tidur langsung minum vitamin. ah, Sebenarnya kalau seperti itu sudah agak terlambat. Nah, jadi makanya sebaiknya sehari-hari tetap minum vitamin. mm-mm. Kalau kita makan sebenarnya dari makanan kita sehari-hari juga sudah memang mengandung vitamin, Mm-mm. sudah mengandung zat-zat yang memang penting untuk tubuh kita. Tapi biasanya orang-orang dengan gaya hidup yang seperti ini ya Kak, biasanya Mm-mm. makanannya memang kurang bernutrisi. Hmm. Ya, makanya kita tambahin dengan suplemen tambahan. Misalnya kita tambah dengan vitamin C dan vitamin B. Kita melihat matahari, kita bisa berjemur di pagi hari itu vitamin D juga bagus untuk sistem imun. Nah, untuk tidur juga ya kita mengistirahatkan tubuh kita. Ya, kita memperbaiki sistem imun kita supaya lebih baik melawan infeksinya. Oke, jadi kalau istirahat cukup dan vitamin itu sebetulnya masuknya kepada pola hidup kita sehari-hari gitu ya, bukan pada Betul. saat flu terus baru minum vitamin, istirahat cukup. Itu kita Iya, kayak kayak ini aja, udah terlanjur gitu ya, iya, imunnya sudah terlanjur turun, katanya baru mau diperbaikin gitu kan. betul. Oke, nah sekarang kita kalau sudah jelas kan flu, batuk, radang, pilek gitu ya, udah masuk golongannya itu atau kita juga sering menyebutnya ISPA gitu ya, infeksi saluran pernafasan. Sekarang pencegahannya dok, kan ada Oke. apa vaksin. Ini, Iya, nah ini beberapa kali ada temen gitu ya, oh vaksin flu gitu, tapi kok tetap kena flu, udah vaksin juga. Nah ini yang perlu kita bahas nih dok, gimana dok? iya, betul banget. Banyak banget orang yang berkata, udah vaksin flu, udah berkali-kali vaksin, misalnya setahun beberapa kali, tapi kok tetap masih kena. Jadi sebenarnya vaksin itu kan sifatnya adalah dia memasukkan sel-sel virus yang entah itu dilemahkan atau hanya potongan-potongan virus aja ke dalam tubuh kita. Gunanya apa sih sebenarnya vaksin? Sebenarnya gunanya vaksin adalah untuk mengenalkan tubuh kita dengan penyakit ini. Misalnya ada influenza yang tipe A. Jadi influenza itu sebenarnya banyak tipe, Kak. Nah, Hmm. tapi dengan vaksin itu kita memperkenalkan tubuh kita dengan vaksinnya. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau memang ada virusnya yang hidup dan memang sedang beraktif, itu bisa langsung diserang dengan serangan yang tepat. Ya, seperti Hmm. itu kurang lebihnya. Sama aja dengan saat kita kecil kita diimunisasi macam-macam ya kan, ada campak, ada imunisasi TB dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya vaksin ini bukan menjamin 100% tidak akan kena flu. Hmm. Vaksin ini akan misalnya kita kena tujuannya vaksin adalah bila kita nanti kena virus yang sama, kena flu yang sama, kita akan lebih cepat untuk sembuhnya dan gejalanya tidak makin parah seperti itu. Tapi memang sebenarnya karena di Indonesia ini varian flu itu sangat banyak Hmm. dan sangat beragam, memang sebenarnya tidak melindungi dari semua jenis flu yang ada di Indonesia. Tapi memang sebaiknya sebenarnya saya akan menyarankan untuk tetap vaksin karena dengan satu vaksin itu kita bisa menjaga dari satu jenis flu yang biasanya paling sering. Jadi Hmm. begitu ada, begitu tubuh kita kena, jalannya nggak seberapa gitu. Oke, jadi vaksin tetap penting, tetap perlu. Nah, kalau vaksin flu sendiri ini diberikan diulang berapa kali sih dok sebetulnya, atau mulai dari usia berapa juga? Dari kalau untuk usianya sebenarnya kan ada ya Kak yang untuk anak-anak. Nah, Hmm. tapi kalau untuk vaksin flu sendiri ini sebenarnya biasanya kita berikan 1 tahun sekali. Jadi kalau nggak salah ya Kak dari yang sudah saya pernah baca, jadi vaksin flu itu setiap tahun akan diupdate. Nah, Hmm. update-nya itu adalah untuk variannya. Jadi kan karena setiap tahun ada strain atau ada varian virus yang baru, nah itu akan tiap tahun diupdate. Jadi biasanya sebaiknya dilakukan setiap tahun atau kalau misalnya memang belum pernah, jika ingin bepergian, misalnya kalau ingin pergi ke negara tropis yang lain atau dengan negara yang memang sedang banyak kejadian
ya virus influenza itu sebaiknya diulangi lagi supaya tubuh kita makin siap kalau memang misalnya udah kena bisa jadi tidak bergejala sama sekali atau gejalanya hanya ringan saja. Oke, jadi si vaksin ini memang setiap tahun sebenarnya diupdate gitu ya. Jadi 1 tahun Iya. sekali bisa digunakan. Anda memberikan pencegahan. Tapi apakah setelah vaksin terus ini bukan masalah kena atau enggak gitu ya? Ada hal lain nggak yang harus diperhatikan untuk pencegahan selain vaksin ini? Oke, sangat banyak sebenarnya Kak. Yang tadi sudah sempat kita singgung ya, yang pertama pasti istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup kan memang bukan hanya kita implementasikan kalau memang sudah sakit, tapi memang sebaiknya sehari-hari kita menjaga sistem imun kita sendiri dengan istirahat yang cukup. Yang selanjutnya adalah dari nutrisi yang tadi yang banyak vitamin C-nya di Indonesia itu banyak sekali sebenarnya buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti contohnya jambu biji, jeruk, itu kan memang sangat tinggi kadar vitamin C-nya. Tapi bisa juga kita bantu dengan suplemen. Dan juga yang pasti ya, yang sangat penting sebenarnya dengan banyaknya virus di sekitar kita adalah hygiene. Kita harus menjaga kebersihan juga. Sadar nggak sih Kak, waktu COVID kan kita sangat dianjurkan untuk cuci tangan setiap saat, apa-apa sedikit hand sanitizer, apa-apa sedikit cuci tangan, habis menyentuh tombol lift kita cuci tangan atau semprot-semprot hand sanitizer. Mm, mm, Nah, mm, mm, kalau dari saya pribadi, saya menyadari dengan saya mengimplementasikan itu, saya lebih jarang kena flu dibandingkan sebelumnya yang saat saya jarang, ya apa-apa langsung nggak usah cuci tangan nggak usah cuci tangan deh atau alkohol aja atau jarang-jarang lah bersih-bersih tangannya. Dan sebenarnya itu sangat baik kalau diimplementasikan terus-menerus. Contohnya kayak misalnya kita batuk. mm, Batuk mm, yang baik itu kan sebenarnya memang kita menggunakan siku kita untuk mm, mm, menutupin, tidak menggunakan tangan. Tapi untuk anak-anak atau orang yang memang tidak tahu biasanya kan kalau batuk entah batuk aja atau ditutupnya dengan tangan. ya, betul. Setelah itu kita pegang-pegang, misalnya megang lift, megang pintu Ya, ya, ya. mobil. Mm, Droplet itu jadi virus itu akan hidup lebih lama di cuaca yang memang lembab dan lebih dingin mm. dibandingkan dengan saat musim panas. Kalau memang saat musim panas memang virus bisa bisa hidup di luar tubuh manusia untuk beberapa saat, tapi tidak selama kalau lagi musim hujan seperti ini. Nah, apalagi kita misalnya naik transportasi umum, kita pegang atau naik sesimpel kita di mall, pegang eskalator, padahal sebelumnya ada orang yang habis batuk-batuk, ya itu sama aja itu. Setelah itu kita lupa pegang muka, kucek-kucek mata, masukin tangan makan pakai tangan kita. Nah, itu bisa membuat penularan virus. Nah, makanya kita tetap harus mengimplementasikan yang kita sudah lakukan dulu pas saat COVID. Ya, mencuci tangan setelah memegang benda umum, terus kemudian jangan sering menyentuh pada bagian wajah, dan bila batuk, gunakanlah ujung dalam tangan kita ini atau tetap menggunakan masker aja yang paling aman sih sebenarnya untuk mencegah penularan atau untuk mencegah supaya kitanya sendiri tidak ikut sakit ya pakai masker. Oke, jadi memang pola hidup bersih apa dulu ya PHBS betul ya? BS, iya betul. Pola hidup eh itu memang sebetulnya ada banyak hal yang dicegah nggak melulu tentang flu gitu ya. Iya, Semacam infeksi pencernaan lah apa gitu karena kan kita mencuci tangan menggunakan masker gitu itu jadi em, kayak tamengnya kita. Cuman memang setelah selesai gitu ya pandeminya kita kayak yang merasa enak aja gitu ya. iya, Balik-balik lagi seperti itu. Jadi ya kalau musimnya udah mungkin gini saran juga gitu ya buat pendengar. Mungkin kalau sudah kayak sekarang gitu ya musimnya udah lembab, udah banyak orang yang kena flu, ya yuk balik lagi yuk itu kebiasaan bersih itu dilakukan karena contoh gitu ya kalau kayak di Good News gitu ya. Ini kan ruang studio juga tertutup gitu kan. Kalau betul. satu kena flu, biasanya satu giliran udah gitu ya. Ini bukan karena apa, karena virusnya dipingpong sana sini gitu terus Iya, eh, ya kan sana sini balik lagi gitu. Akan jadi seperti itu. Makanya pentingnya untuk kita lakukan tadi pola hidup bersihnya itu tadi gitu. iya, Selain kondisi tubuhnya kita juga diperbaiki tadi kayak semacam Dokter Tiffany sampaikan. Naikkan imun tubuhnya, makannya juga dijaga gitu ya. Vitamin, istirahat cukup itu jadi ini. Tapi mungkin musim-musim kayak gini di mana katanya musim flu banyak, jaga iya, jarak juga penting gitu. penting.
Kalau memang kita sudah lihat ada orang yang lagi batuk-batuk, ya sudah kita jaga jarak aman dulu. Iya, Bukan kita menjauhi orang, kita kan sedang mencegah untuk supaya kita tidak tertular sendiri kan. Nah, iya kita betul. jaga jarak atau kita sendiri yang menggunakan masker yang masih sehat. Iya. Nah, si si yang sakit ini juga harus mulai sadar juga gitu ya bahwa Iya, dia betul. jadi seorang pembawa virus gitu ya. Jadi jangan deket-deket sama orang gitu ya. Iya, Apalagi kalau misalnya Anda merasa Anda sedang kurang enak badan, kurang sehat, terus ada anak kecil di sekeliling Anda. Ini juga penting. betul. Betul. Ya, sangat pentingnya adalah karena batuk-batuk yang hanya kita flu saja di anak-anak seperti yang tadi kita sudah singgung ya Kak, Mm-mm. itu bisa menjadi penyakit yang sebenarnya mematikan. Ya, Karena sistem imun anak-anak itu pasti akan lebih beda ya. Mm-mm. Beda dibandingkan orang dewasa. Makanya kayak seperti yang sering kita sampaikan kalau ke pasien, misalnya ada anak yang sering banget batuk pilek, kita harus tanya juga orang tuanya seperti apa. Dan juga salah satunya adalah merokok. Hmm. Orang tua yang merokok itu akan membuat anak sangat mudah untuk terkena ISPA ataupun bahkan infeksi paru-paru. Hmm. Karena yaitu asap rokoknya itu akan mengganggu bulu-bulu halus yang ada di dalam tenggorokan, di dalam saluran nafas kita ini Kak, apalagi anak kecil. Jadi Hmm. sistem imunnya makin turun, makin mudah terkena infeksi paru-paru atau bahkan infeksi saluran pernafasan. Ya, karena tubuhnya ada peradangan yang sudah lebih dulu ada gitu ya. Betul. Jadi rokok tadi gitu. Ada banyak alasan orang merokok bilangnya gini, kan saya ngejauh, nggak di deket Iya, anak-anak gitu. betul. Ini Itu gimana nih? sebenarnya yang satu pernyataan yang sebenarnya sangat memprihatinkan, Kak. Karena Ya. sebenarnya gini, merokok itu bukan hanya asapnya yang kelihatan saja yang bisa menyebabkan peradangan pada anak-anak atau Mm-mm. pada dirinya sendiri sebenarnya. Tapi sebenarnya rokok itu kalau kita perhatikan ya, misalnya orang habis merokok, kita tahu kan dia habis merokok atau enggak karena dari mana? Dari baunya. Oh, ya Kita betul. pasti mencium ada bau rokoknya. Mm-mm. Rokok itu meskipun kita sudah misalnya 1 jam yang lalu kita merokok, zat-zat yang ada di dalam rokok itu kan menempel pada baju, pada kulit, pada tangan. Apalagi orang tua yang suka cium-cium pipi anaknya. Nah. Eh, Betul. Ya, hal-hal itu yang sebenarnya membuat yaitu tetap zat-zat bahaya yang ada di dalam rokok itu terhirup oleh anaknya. Nah, itu yang menjadikan anaknya sering terjadi peradangan pada saluran nafasnya yang menyebabkan gampang kena penyakit. Oke. Nah, em, Dok, ada kasus nggak sih misalnya hanya awalnya influenza tapi sampai harus eh, rawat inap di rumah sakit gitu karena masuk udah ke peradangan apa gitu? Banyak, Kak. Sejujurnya yang banyak adalah populasi yang seperti tadi saya sebutkan yang sistem imunnya memang entah belum kuat atau yang memang sudah Oh. mulai melemah. Contohnya adalah pasien-pasien anak-anak. Banyak banget pasien anak-anak yang apalagi bayi yang misalnya terkena infeksi awalnya ISPA hanya batuk-batuk ringan, demam-demam saja, pilek-pilek aja, tapi lama-lama infeksi parunya hebat dan bahkan banyak yang sampai dilakukan pemasangan alat bantu nafas. Kalau pernah lihat dimasukkan saluran dari mulutnya hingga ke paru-parunya untuk membantu dia bernafas. Itu yang paling parah, kasus yang paling parah. Mm, Dan juga lansia banyak sekali, apalagi lansia yang memang sudah tirah baring lama, mm, jarang beraktivitas, mm, makan minum nggak mau. Itu mm, anaknya misalnya berkunjung, ternyata anaknya batuk pilek, itu bisa menjadi penyakit yang lebih serius karena biasanya pada lansia memang sering batuk-batuk kan. Kita mm, nggak mm, tahu nih, kita hanya lihat oh ya biasalah mm, batuk-batuk mm, mm, si mm, kakek ini. Tapi mm, ternyata itu adalah flu awalnya mm. yang makin parah karena dia memang sistem imunnya lemah, tidak beraktivitas, makan minumnya juga nutrisinya juga tidak terjaga. Nah, itu bisa jadi sampai dirawat inap di rumah sakit dan memang kasus kematiannya juga ada Kak di rumah sakit ini. Jadi memang sebenarnya ya hanya flu saja itu tetap harus kita perhatikan. Jadi pendapat hanya flu itu harus harus mulai di ini ya Good News Family harus mulai dikoreksi gitu ya. Betul. Apalagi untuk golongan-golongan rentan tadi yang disampaikan oleh Dokter Tiffany yang usia lanjut, apalagi yang sudah cuma bisa berbaring, kena matahari juga mungkin jarang-jarang, kamarnya mungkin juga lembab jadinya gitu ya. Virus flu-nya jadi betah banget ada di situ gitu ya.
sekedar bukan kita nggak boleh untuk orang berkunjung, tapi ya kalau memang kitanya juga yang mau berkunjung menengok anak bayi atau nengok orang tua yang sakit, kita harus sadar diri kalau memang kita Iya, sakit gitu ya. Ya tadi cuci tangan lah, pakai masker atau menghindar gitu, karena betul, kasihan kalau sampai betul. dia tertular gitu kan. Ini sesuatu hal yang kayaknya sepele gitu ya, gampang dilakukan. Tapi seringkali orang kayak abaikan ya, Dok. Betul, sangat betul. Biasanya orang karena tadi mindset yang halah cuma flu, Heeh. mereka menganggapnya kayak ya sudah kalau aku aja baik-baik saja, aku masih bisa Ya. beraktivitas, cuma batuk-batuk aja, cuma radang ya sudah orang lain juga nggak apa-apa dong kalau ketularan aku. Sedangkan manifestasinya atau muncul gejalanya di orang lain itu bisa berbeda dan bahkan bisa mematikan kalau untuk populasi yang memang sistem imunnya nggak lemah. Makanya saya selalu sampaikan kalau misalnya bayi baru lahir kan banyak ya Kak yang Oh, megang-pegang muka, yang nah betul cium-cium. Nah, betul. itu sebenarnya bahaya untuk bayinya karena di kita yang misalnya cuma ah radang doang nggak apa-apa kan nggak batuk kan nggak pilek kan nggak bersin Ya. tapi cium-cium aja itu berbahaya malah untuk bayinya. Jadi walaupun mungkin biasanya ya orang sakit flu itu kan demam dulu, ada mungkin gerges. Iya, greges-greges Ya, betul. nggak yang selalu sampai demam tinggi, kadang-kadang cuman gerges-gerges Betul. gitu kan. Terus nanti tenggorokannya udah mulai perih-perih gitu ya, udah mulai perih sakit gitu. Terus baru besoknya baru muncul manifestnya atau mulai apa sih linu-linu Iya, hmm, betul. degunya gitu kan, sendi-sendinya sakit. Itu di tubuhnya sebetulnya sudah ada virusnya. Sudah ada, cuma jumlahnya memang belum sebanyak itu hingga menyebabkan gejala yang macam-macam. Nah, Betul. ini yang harus disadari kalau sudah mulai kayak gitu ya udah gunakan masker gitu kan untuk tidak mengenai atau sampai ke yang lainnya gitu loh. Karena itu sudah awalannya udah seperti itu. Jadi apalagi buat Ya, anak-anak gitu. Saya cuman gerges doang gitu, tapi nggak tahu di tubuhnya tuh sudah ada virusnya. Oke, em, terakhir dok, ini yang mungkin mau dokter highlights atau kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini tentang batuk, radang, flu ini. ya. Untuk highlightnya Kak, jadi memang karena cuacanya lagi sedang sering hujan, sering mendung, dan udaranya juga lembab, maka kita harus menjaga kesehatan kita sendiri Ya. dan orang-orang di sekitar kita. Caranya gimana? Yang pertama dari tadi kebersihan, pastikan pola makan itu baik atau kalau perlu konsumsilah vitamin dan juga jaga untuk pola tidurnya supaya tidur istirahatnya cukup dan juga karena sudah banyak ya Kak sudah mulai dalam tanda petik musim flu maka kita harus menjaga kebersihan juga kita harus sering cuci tangan Ya. jangan sering-sering memegang daerah wajah. Nah terus kalau sudah kena flu pastikan cepatlah berobat supaya tidak menyebabkan penyakit yang berkelanjutan. Contohnya tadi seperti supaya tidak infeksi paru-paru atau infeksinya bertambah parah. Dan juga kalau memang sudah sakit kita harus aware untuk menjaga kesehatan orang di sekitar kita. Jangan egois untuk misalnya kita memaksa untuk bertemu lansia atau bertemu bayi kalau kita tahu sedang tidak enak badan atau sedang flu seperti itu. Ya, jadi segera berobat kalau memang Anda sudah tahu bahwa ada flu. Ya memang benar dia self-limiting disease, tapi Iya, dia bisa ada infeksi sekunder seperti dijelaskan oleh Dokter Tiffany tadi, yang sebetulnya bisa dicegah ketika dari awal kita sudah lakukan pengobatan. Butuh layanan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Panti Wilasa Dokter Cipto Semarang. Kalau masih awal dokter umum flu itu pasti sering gitu ya bisa ini. iya, Tapi kalau sudah berkembang ke infeksi yang lain, memang harus ke dokter spesialis akhirnya gitu ya betul, dok iya, ya. Spesialis paru lah gitu. Jadi dari awal kalau memang udah ya udahlah datang aja ke rumah sakit Patiwasa Dokter Cipto untuk bisa berobat. Kalau buat Anda punya keluarga atau orang tua yang mungkin sudah tinggal berbaring aja, tapi dia kok kayak gejalanya udah mulai kayak gini, panggil layanan home care-nya home dari care rumah sakit. betul, Betul ya dok ya? Itu bisa. iya, Jadi nanti dari layanan home care ini akan melihat situasi kita kan kadang-kadang mungkin lihatnya cuma kasat mata kan ya. Nah, iya, dari dokter di home care itu ada dokternya
Dia yang akan bisa menilai, oh ini memang harus butuh layanan medis yang lain misalnya yang lebih lengkap atau seperti apa gitu kan. Home care-nya, nomornya dan lain sebagainya bisa buka di Instagramnya Rumah Sakit Pantiasa Dokter Cipto ya Dokter Tiffany Iya, ya. betul. Nanti semua Bis- informasinya ada di situ. Nanti semua informasinya ada di situ, ada link-linknya juga yang bisa tinggal Anda Betul. klik, lalu Anda bisa terhubung melalui WhatsApp-nya juga di Rumah Sakit Pantiasa Dokter Cipto. Dokter Tiffany terima kasih ya. Terima kasih banyak, Kak. Iya, Semoga sehat selalu. amin. Oh ya, mengingatkan buat Anda Good News Family, walaupun libur Natal, Tahun Baru, libur akhir tahun, rumah sakit tetap buka. 24 jam. 24 jam. Anda membutuhkan layanan instalasi gawat darurat bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pantiasa Dr. Cipto. Jadi tetap buka 24 jam bisa melayani masyarakat di Kota Semarang. Sekali lagi terima kasih buat Rumah Sakit Pantiasa Dr. Cipto. Terima kasih buat Dr. Tiffany yang sudah Terima kasih. uh, mengedukasi masyarakat di siang hari ini. Sampai ketemu, Dok. Thank Sampai ketemu. you. Thank you.